Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Jadi tadi kita sampai ke screening, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk ya. Jadi memang apa ya, dasar kita ya yang harus kita lakukan tidak boleh tertinggal adalah melakukan screening komprehensif, faktor risiko dan tanda gejala ya. Kemudian kita perlu juga mendeteksi masalah yang sudah terjadi pada ibunya ya, apakah ibunya saat ini mengalami anemia, apakah ibunya sudah mengalami infeksi dan sebagainya ya. Kemudian jika kita menemukan suatu penyulit atau komplikasi, kita obati sesuai dengan kewenangan kita. Jika itu ternyata di luar kewenangan kita, maka harus dirujuk gitu ya. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, berbagai macam pendidikan kesehatan ya, intinya untuk mengoptimalkan status kesehatan ibu ya, baik Menkes tentang perawatan diri, termasuk kebersihan perineum, nutrisi, KB, menyusui, imunisasi gitu ya. Kemudian juga memberikan pelayanan KB. Nah, dalam kebijakan ini ya, dalam kebijakan nasional ini ada 4 kunjungan, ada 4 kali kunjungan. Jadi idealnya kita melakukan 4 kali kunjungan ya, di mana kunjungan-kunjungan itu intinya adalah menilai kondisi ibu, tadi seperti kita screening komprehensif ya, kemudian mendeteksi masalah ya, kalau memang ada faktor resiko kita cegah. Ya, misalnya kita tahu nih ibunya usianya tua, biar nggak terjadi perdarahan maka dibantu dengan senam misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian mendeteksi muncul nggak penyulit komplikasi, kemudian kita menangani sesuai kewenangan kita tadi ya. Mana kewenangan yang bersifat mandiri, mana yang di luar kewenangan kita sehingga harus dirujuk. Nah, kunjungan masa nifas ini ada 4 kali tadi dibilang ya. Jadi ada 6 sampai 8 jam pertama. Fokus pertama supaya nggak terjadi perdarahan, maka kita tadi memberdayakan keluarga ya, supaya meraba rahim gitu ya. Nanti kalau keras dia berarti kutasnya bagus. Kalau lembek maka diminta untuk melaporkan ke tenaga kesehatan ya. Kemudian mendeteksi perdarahan yang lain. Kemudian membantu supaya tercapai IMD, inisiasi menyusui dini, menyusui dalam 30 menit pertama. Kemudian membina hubungan antara ibu dan BBL, kemudian mencegah terjadinya hipotermi, biar banyak kedinginan ya. Karena banyak kondisi yang menyebabkan kedinginan, ya misalnya tidak memakai topi, kaos kaki, jendela terbuka, dekat dengan AC, dekat dengan kulkas misalnya ya. Yang pada kunjungan 6 hari ini kita memastikan involusi uternya normal, kontraksinya normal, keras ya, TFU-nya turun 1 hari 1 jari, kemudian perdarahannya sesuai dengan tahapannya nggak terlalu banyak, tidak bercampur dengan nanah, karena kalau bercampur dengan nanah berarti itu menunjukkan ibunya sedang mengalami infeksi ya. Kemudian memastikan atau menilai tidak ada terjadi tanda demam atau infeksi, perdarahannya normal ya, karena di dalam 6 hari masih bisa perdarahan, sampai 2 minggu bahkan bisa perdarahan ya. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat. Memastikan ibu bisa menyusui dengan baik, tidak ada kesulitan ya, tidak ada permasalahan pada anatomi payudaranya, tidak puting lecet, tidak tenggelam, tidak ada bengkak gitu ya. Kemudian ajarkan cara asuhan bayi, merawat tali pusat ya, menjaga bayi tetap hangat ya, merawat bayi sehari-hari. Untuk yang 2 minggu ini sama dengan 6 hari. Berdasarkan untuk yang 6 minggu ini kita tetap harus mengkaji penyulit yang dialami, baik pada ibu maupun bayinya. Kemudian konseling untuk KB dan memastikan bayi mendapat ASI cukup. Kalau yang kunjungan pertama tadi idealnya tetap di klinik ya, tapi yang kunjungan kedua, ketiga, dan keenam, paling enggak kita 1 kali ke lahan. Paling enggak 1 kali kita kunjungan rumah biar mengetahui kondisi rumahnya ya, apakah hygiene-nya cukup bagus, bagaimana bentuk dukungan keluarga, apakah cukup baik atau tidak ya. Kemudian kita ada 3 kelompok data masa nifas, ada normal, ada gawat darurat, ada penyulit. Nifas yang normal itu jika uterusnya berkontraksi kuat, keras ya, kalau kita raba keras seperti batok kelapa ya. Kemudian fundusnya harus di bawah pusat atau umbilikus ya. Kalau sampai fundusnya di atas umbilikus berarti nanti kontraksinya jelek. Ya, selain di bawah umbilikus kita ingat tadi bahwa 1 hari harus turun 1 jari ya. Jadi misalnya hari pertama itu 2 jari di bawah pusat, maka hari kedua harus 3 jari di bawah pusat, hari keempat harus 4 jari di bawah pusat dan seterusnya. Nanti hari ke-7 sudah pertengahan pusat dengan sintesis, ya. Hari ke-11 atau sampai ke-14 TFU-nya sudah nggak teraba, ya.
Kemudian tidak ada bau khas, tidak ada bau lohea yang bercampur dengan nanah, jadi baunya khas amis seperti darah menstruasi kita. Jadi kalau baunya dia busuk, maka dia kemungkinan bercampur nanah. Kalau ada nanahnya berarti sudah terjadi infeksi ya. ASINY-nya harus lancar ya, teknik menyusunya harus baik ya. Kemudian perubahan sistem tubuhnya bagus ya, tidak ada masalah di kardiovaskuler, tidak ada masalah di ginjal, di hati ya, di pengeluaran cairan. Psikologis ibu tadi yang kita diskusikan di awal tadi, bahwa ada tahap adaptasi psikologis masa nifas ya. Harus sesuai dengan harinya tadi. Kalau hari kedua, 1-2 mungkin boleh masih memerlukan banyak bantuan ya. 3-4 mulai belajar mandiri, nanti setelah itu nanti dia kembali sudah beraktivitas ya. Kemudian yang gadar ini perdarahan hebat, tidak bisa berkemih, kejang atau panas tinggi ya. Gadar ini berarti beresiko mengalami kematian ya. Perdarahan hebat tentu mengalami anemia, nanti shock hipovolemik gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa berkemih berarti tadi cairannya nggak keluar ya, maka kita harus cek nih, ibunya harus frekuensi berkemihnya atau jumlah berkemihnya 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya berat badannya ibu 60 kilo, 1 jamnya dia harus pipis 30 sampai 60 mili. Kalau pipisnya 4 jam sekali berarti 120 sampai 240 mili gitu ya. Terus kita pastikan karena takut cairannya numpuk-numpuk di tubuh nanti memperberat gejala jantung, memperberat gejala ginjal ya. Bisa kematian juga dampaknya. Kejang jelas banget sangat dekat dengan kematian. Kejang ini mayoritas karena ibunya mengalami hipertensi tinggi ya, kita sebut dengan eklamsia ya. Kemudian panas tinggi ya, demam, infeksi, tapi infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh yang kita sebut dengan sepsis ya. Kemudian penyulit. Penyulit ini kondisi nggak normal juga, kondisi patologis ya, tapi masih bisa ditangani ya, belum masuk ke gadar, belum terlalu berpotensi pada kematian ya. Tapi kalau abses payudara tidak segera ditangani, nanti dia bisa menyebar toksin bakterinya, bisa sepsis menyebabkan kematian juga ya. Kemudian tromboflebitis, ini berarti ada gumpalan darah ya. Kalau tidak segera ditangani, nanti gumpalan darahnya bisa ikut sirkulasi darah, bisa menyumbat otak, menyumbat jantung, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Jadi nifas dengan penyulit ini bukan kondisi gadar, tapi harus segera ditangani supaya tidak menjadi gadar. Ya, fundus uteri tetap tinggi, kontraksinya lembek. Nah, ini berarti ada gangguan kontraksi, mungkin juga ada sisa plasenta yang tertinggal ya. Ya, demikian penjelasan untuk konsep dasar asuhan masa nifas ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Nanti boleh Japri Buahi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.